Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu pada perkuliahan daring pada mata kuliah komunikasi bisnis, dan pada mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang ketiga, dan di topik ini kita nanti akan membahas tentang komunikasi lintas budaya. Lalu ada beberapa subtopik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, pengertian komunikasi bisnis internasional. Yang kedua, tujuan komunikasi bisnis internasional. Dan yang ketiga, pentingnya komunikasi bisnis internasional. Kita masuk pada subtopik yang pertama, yaitu pengertian komunikasi bisnis internasional. Komunikasi bisnis internasional adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara orang-orang yang berbeda latar belakang budaya, sehingga dapat mengarah kepada perbedaan dalam menafsirkan tanda-tanda verbal dan nonverbal. Komunikasi internasional atau international communication adalah komunikasi yang dilakukan oleh komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan kepentingan negaranya kepada komunikator yang mewakili negara lain. Jadi dalam berkomunikasi internasional ini, karena ada perbedaan bahasa di antara dua negara, maka perlu adanya seorang komunikator atau ahli bahasa untuk menafsirkan perbedaan tersebut, sehingga perbedaan bahasa ini dapat dimengerti oleh kedua pihak. Dalam hal ini adalah kedua negara. Dilihat dari pelakunya, komunikasi internasional dapat dibagi atas. Yang pertama, official transaction, yakni kegiatan komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah. Yang kedua adalah unofficial transaction atau interaction transaction, yaitu kegiatan komunikasi yang melibatkan pihak non-pemerintah. Lalu ada beberapa tujuan komunikasi bisnis internasional, di mana tujuannya itu yang pertama adalah mendinamisasikan hubungan internasional yang terjalin antara dua negara atau lebih, serta hubungan di berbagai bidang antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda negara atau kebangsaan. Yang kedua, membantu atau menunjang upaya-upaya pencapaian tujuan hubungan internasional dengan meningkatkan kerjasama internasional serta menghindari terjadinya konflik atau kesalahpahaman baik antara pemerintah maupun antar penduduk. Yang ketiga adalah merupakan teknik untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri bagi masing-masing negara untuk memperjuangkan pencapaian kepentingan di negara lain. Jadi ketiga ini adalah fungsi atau tujuan dari komunikasi bisnis internasional. Selanjutnya, kenapa begitu pentingnya komunikasi bisnis internasional? Bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan pentingnya komunikasi internasional itu harus terjalin. Yang pertama adalah angkatan kerja yang semakin berperan. Yang kedua, memahami budaya dan perbedaan budaya. Yang ketiga, perbedaan budaya. Yang dimaksud di dalamnya adalah perbedaan konteks budaya, perbedaan aspek legal dan etika, perbedaan dalam aspek sosial, dan perbedaan tanda-tanda nonverbal. Jadi, karena adanya faktor-faktor inilah, maka begitu pentingnya perlu dilakukan suatu komunikasi internasional atau komunikasi bisnis internasional. Karena angkatan kerja yang berbeda antar negara akan mempengaruhi perlu dilakukannya suatu komunikasi internasional. Perbedaan budaya dan beberapa perbedaan budaya lainnya yang juga akan mempengaruhi dan pentingnya komunikasi bisnis internasional tersebut.
Demikian paparan saya untuk topik yang ketiga ini. Untuk melengkapi pertemuan kita pada pagi hari ini, ada beberapa tugas yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian dari komunikasi bisnis internasional dan komunikasi internasional. Ini adalah dua pengertian yang berbeda tetapi saling berhubungan. Jadi kalian harus menjelaskan keduanya. Yang kedua adalah jelaskan fungsi komunikasi internasional. Dan yang ketiga, jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pentingnya komunikasi internasional. Seperti biasa, ketiga tugas ini kalian harus tulis di buku tugas kalian, lalu kalian kirim atau kalian bisa foto, scan, atau PDF-kan ke GC yang nantinya dari GC tersebut akan saya nilai, dan nilai itu juga akan saya kembalikan kepada adik-adik mahasiswa. Kakak berharap semua adik-adik mahasiswa mengerjakan tugas ini karena nantinya nilai ini akan diakumulasikan untuk nilai akhir kalian. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kakak berharap kalian untuk tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Dan kakak ucapkan selamat pagi.